Kluster hukum pidana dan hukum acara pidana. Analisis. Putusan nomor 102 garis miring PID.SUS strip TPK garis miring 2025 garis miring PN titik JKT titik PST Profesor Dr. Topo Santoso, SH, MH dosen, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. A. Pendahuluan. Stabilitas ekonomi nasional dan iklim investasi sangat bergantung pada keberanian direksi serta mitra badan usaha milik negara, BUMN, dalam mengambil keputusan strategis. Namun, saat ini muncul fenomena lompatan hukum yang sistematis, di mana risiko bisnis, business risk, secara keliru ditarik ke dalam ranah tindak pidana jabatan, malfeasance. Penegakan hukum yang mengabaikan sifat lex specialis dari regulasi BUMN ini menciptakan paralysis of analysis, sebuah kelumpuhan manajerial yang secara efektif membekukan inisiatif strategis BUMN karena ketakutan akan kriminalisasi. Putusan nomor 102 garis miring PID.SUS strip TP K garis miring 2025 garis miring P N.JK T.PS menjadi alarm keras bagi integritas hukum korporasi. Kasus ini menunjukkan kecenderungan aparat penegak hukum untuk mempidanakan kegagalan komersial tanpa bukti niat jahat, mens rea. Padahal, pemisahan yang tegas antara domain perdata dan pidana sangat krusial. Tanpa demarkasi tersebut, setiap keputusan yang tidak mencapai target fiskal akan menjadi objek tuntutan korupsi yang pada akhirnya merusak daya saing korporasi negara. Putusan yang dikaji di sini merupakan putusan pengadilan terkait kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini berkaitan dengan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Persero, serta anak perusahaannya pada periode 2013 hingga 2024. Dalam putusan dinyatakan adanya manipulasi dalam pengadaan sewa kapal dan penyewaan terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang mengakibatkan kerugian finansial serta perekonomian negara dalam jumlah yang sangat besar. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun serta kewajiban membayar uang pengganti senilai triliunan rupiah atas tindakan yang dinilai memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum. P. Legal issues garis miring. Pertanyaan hukum terkait hukum pidana. Material. Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat beberapa legal issues, pertanyaan hukum, yang akan dianalisis. 1. Terkait batas antara perbuatan pidana, perdata, dan administratif. Apakah perbuatan yang didakwakan sebenarnya lebih tepat dikualifikasikan sebagai wan prestasi, atau PMH perdata, serta persoalan administratif? Apakah unsur melawan hukum telah dibuktikan secara pidana? 2. Terkait delik korupsi dan sifat melawan hukum, apakah unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain terbukti? Apakah terdapat unsur melawan hukum dalam proses pengambilan keputusan bisnis? 3. Kausalitas antara perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan akibat berupa kerugian keuangan negara. Apakah putusan menjelaskan hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan timbulnya kerugian keuangan negara? 4. Terkait pertanggungjawaban pidana individu dan kaitannya dengan penyertaan. Apakah terdakwa bertindak sebagai pelaku utama, turut serta, atau pembantu? Apakah posisi jabatan terdakwa relevan dalam menentukan liability? Apakah putusan ini menegaskan dan mempunyai argumen yang jelas dan tepat mengenai adanya penyertaan dan jenis penyertaannya, khususnya turut serta melakukan? 5. Terkait konstruksi mens rea. Apakah putusan hakim telah menjelaskan secara memadai niat jahat, mens rea terdakwa? Apakah bentuk kesalahan yang dibuktikan adalah dolus, sengaja, atau culpa, kelalaian? Bagaimana hakim menilai pengetahuan terdakwa tentang potensi kerugian negara? Ringkasan argumentasi hukum dalam putusan pengadilan. 1. Unsur setiap orang. Yang dimaksud dengan setiap orang dalam konteks ini adalah orang perseorangan atau korporasi.
Menurut hakim, berdasarkan keterangan yang disampaikan di persidangan, melalui kesaksian, bukti surat, barang bukti, keterangan ahli, serta keterangan dari terdakwa sendiri, terungkap fakta hukum bahwa terdakwa yang hadir dalam persidangan atas permintaan penuntut umum adalah seorang pengusaha swasta. Terdakwa merupakan beneficial owner dari PT Tangki Merak dan PT Orbit Terminal Merak, OTM, serta bertindak sebagai Direktur Utama PT Mahameru Kencana Abadi, yang merupakan ultimate shareholder dari PT Jenggala Maritim Nusantara, JMN. Terdakwa dinyatakan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kecakapan hukum untuk memahami dan menjawab pertanyaan yang diajukan selama persidangan. Dengan demikian, menurut hakim, terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum yang cakap untuk dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang didakwakan. Meskipun terdakwa memenuhi unsur sebagai setiap orang yang merupakan inti dari delik, unsur pokok tindak pidana, hal ini tidak serta-merta membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Untuk menetapkan kesalahan terdakwa, harus dibuktikan terpenuhinya unsur-unsur delik lainnya, sebagaimana diatur dalam hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, unsur setiap orang dalam dakwaan ini telah terpenuhi. 2. Unsur secara melawan hukum dalam putusan hakim. Berdasarkan analisis fakta hukum yang disajikan, unsur secara melawan hukum terpenuhi melalui dua skema utama. A. Skema pengadaan kapal PT Jenggala Maritim Nusantara sampai PT PIS sampai Bank Mandiri. PT Pertamina International Shipping PT PIS merencanakan pengadaan kapal Suezmax senilai plus minus $359 juta Amerika Serikat dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan RKAP 2023. PT JMN dimiliki terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza mendekati PT PIS melalui Dimas Werhaspati dan Agus Purwono, PT KPI, untuk menjadi penyedia kapal. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan, kegagalan pengadaan kapal Suezmax oleh PT Pertamina International Shipping, PT PIS, tidak dapat dikaitkan dengan adanya intervensi atau skenario tertentu dari PT Jenggala Maritim Nusantara, PT JMN, melainkan lebih disebabkan oleh kendala internal dalam proses pengambilan keputusan investasi di tubuh PT PIS sendiri. Keterangan saksi Retno Wulandari menegaskan bahwa meskipun proses pengadaan telah berjalan hingga tahap negosiasi, persyaratan fundamental berupa persetujuan Final Investment Decision (FID) dan pengesahan RKAP oleh holding, yaitu PT Pertamina Persero, belum terpenuhi sehingga proses tidak dapat dilanjutkan. 341. Lebih lanjut, tidak adanya usulan pemenang dalam proses pengadaan tersebut juga menunjukkan bahwa seluruh kandidat kapal tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, sehingga proses berhenti secara prosedural. 342. Dengan demikian, fakta ini memperlihatkan bahwa kegagalan pembelian kapal Ridgebury Leslie B merupakan konsekuensi dari belum terpenuhinya persyaratan internal dan mekanisme tata kelola investasi di PT PIS, bukan akibat adanya pengaturan atau keterlibatan PT JMN. Kemudian, dalam putusan fakta yang dinyatakan adalah JMN mengajukan pembiayaan ke Bank Mandiri dengan skema di mana PT PIS 341 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan nomor 100/2-PD titik Sustrip TPK /2025-PN titik JKT titik PST RI melawan Muhammad Keri Adrianto Riza 2025 halaman 319, 342 Ibidem, halaman 310, memberikan jaminan sewa kapal meskipun belum ada proses lelang. Yoki Firnandi, Direktur Utama PT PIS, memberikan jaminan kepada Bank Mandiri bahwa kapal JMN akan disewa PT PIS untuk periode 5-7 tahun, padahal tender belum dilaksanakan. Bank Mandiri kemudian menyetujui kredit untuk pembelian 3 kapal, VLGC, Suezmax, dan MRGC, senilai total plus minus $144 juta Amerika Serikat. Dalam perkara Aquo, keterangan saksi Aditya Redo Iksano Putra
selaku pihak yang berada di bawah Direktorat Commercial Banking, Perkreditan Bank Mandiri, di persidangan justru menunjukkan bahwa proses pengajuan dan persetujuan kredit PT JMN dilakukan secara formal dan mengikuti prosedur standar perbankan, termasuk melalui tahapan Know Your Customer, KYCE, dan analisis kelayakan kredit yang komprehensif. Pertemuan antara Bank Mandiri, PT JMN, dan PT PIS juga merupakan bagian dari proses verifikasi dan konfirmasi kebutuhan. Prinsip 5CE, di mana bank secara aktif meminta klarifikasi langsung kepada PT PIS terkait penggunaan kapal 343. Lebih lanjut, saksi secara tegas menyatakan tidak terdapat pernyataan yang memberikan kepastian atau jaminan bahwa PT JMN akan bekerja sama dengan PT PIS 344. Dengan demikian, fakta persidangan ini menunjukkan bahwa persetujuan kredit oleh Bank Mandiri tidak didasarkan pada adanya jaminan kerja sama yang pasti dari PT PIS, melainkan pada hasil analisis kelayakan usaha dan prosedur internal perbankan yang berlaku. Menurut hakim, proses tender kemudian dimanipulasi. Kapal JMN dinyatakan menang tender meskipun tidak memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Contoh, kapal Jenggala Bango gagal lampirkan dokumen wajib seperti izin angkut dan akta kapal. Atas koordinasi Arif Sukmara, Direktur PT PIS, persyaratan tender dikunci agar hanya kapal berbendera Indonesia yang bisa menang, yang kebetulan hanya dimiliki JMN. Tindakan ini melanggar prinsip persaingan sehat, transparansi, dan ketentuan pengadaan barang BUMN. Dalam perkara ini, konstruksi perkara sejak tahap penyidikan hingga dakwaan, objek yang dijadikan fokus adalah tata kelola minyak mentah dan produk kilang, sebagaimana ditegaskan dalam laporan hasil pemeriksaan 343 IBDEM, halaman 314 sampai 315, 344 IBDEM, halaman 315. Investigatif, nomor 26-SR-LH-DJP I-PK. N.02-06-2020, 5 tanggal 18 Juni 2025, 345. Namun demikian terdapat fakta yang menunjukkan bahwa tidak seluruh objek yang dipersoalkan memiliki keterkaitan langsung dengan ruang lingkup tersebut. Dalam dissenting opinion, anggota Majelis 4 menegaskan bahwa kapal VLGCE Jenggala 21 dan MRGCE Jenggala Bango merupakan kapal pengangkut gas LPG, sehingga tidak berkaitan dengan pengangkutan minyak mentah maupun produk kilang. Pendapat ini sejalan dengan uraian bahwa kontrak sewa kedua kapal tersebut telah dilaksanakan, dibayar secara sah oleh PT Pertamina Persero /PT PIS, serta memberikan manfaat nyata tanpa adanya permasalahan hukum dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, mengaitkan pengadaan dan sewa kapal pengangkut LPG ke dalam perkara tata kelola minyak mentah dan BBM menjadi kurang memiliki relevansi langsung, sehingga konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap pihak-pihak terkait dalam konteks tersebut patut dipertimbangkan secara lebih cermat. 346. B. Skema penyewaan terminal. BBM Merak, PT Orbit Terminal Merak sampai PT Pertamina. Menurut Hakim, PT Orbit Terminal Merak, OTM, dimiliki oleh PT Tangki Merak, yang dikendalikan oleh Muhammad Keri Adrianto Riza dan Muhammad Riza Chalid. Hanung Budia Yuktianta, Direktur Pemasaran Pertamina, mengusulkan penyewaan terminal OTM tanpa studi kelayakan dan lelang, atas tekanan Muhammad Riza Chalid melalui perantara Irawan Prakoso. Hal ini perlu diberi catatan kritis. Berdasarkan pembuktian di persidangan, tidak terbukti unsur tekanan dari Muhammad Riza Chalid melalui Irawan Prakoso dalam fakta persidangan. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa golf tidak hanya diikuti oleh Pertamina, Gading, dan Dimas, namun dihadiri oleh orang-orang lain yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, namun berkawan baik. Hal ini turut meruntuhkan dalil adanya mens rea dari terdakwa. Kemudian, masih berdasarkan putusan, penyewaan dilakukan via penunjukan langsung dengan alasan OTM adalah satu-satunya penyedia. 345 IBID, halaman 31, 346 IBID,
halaman 1622. Padahal faktanya terdapat beberapa perusahaan serupa dengan izin dan kapasitas memadai. Nilai fee ditetapkan $6,5 Amerika Serikat per kiloliter berdasarkan rekomendasi Puslit UI yang dimanipulasi. Padahal UI merekomendasikan fee lebih rendah, 5,6 sampai $6,5 Amerika Serikat per kiloliter dengan skema akuisisi. Dalam putusan disebut bahwa kontrak ditandatangani untuk 10 tahun dengan minimum throughput 288.000 kiloliter per bulan, tetapi realisasinya hanya 42,2%. Hal ini anggap mengakibatkan kerugian negara, karena Pertamina tetap harus membayar minimum fee. Pembayaran fee tersebut sebagian digunakan untuk pengeluaran tidak wajar. Contoh, biaya golf di Thailand senilai 380 juta rupiah. Hal ini perlu diberi catatan kritis. Pada tahun 2014 sampai 2023, dalam kontrak masih ada syarat minimum throughput 288.000 kiloliter. Penggunaan throughput periode pada saat belum dibayarnya OTM oleh Pertamina. Di tahun 2014 sampai 2016 sangat minim, alasannya tentu bukan menjadi persoalan OTM, melainkan seharusnya ditanya ke Pertamina, karena sebagai penyedia jasa penyimpanan OTM hanya pasif menerima. Ketika tahun 2017 sudah ada half payment dan renegosiasi di bulan Desember 2017, secara keseluruhan rata-rata throughput volume di atas minimum. Kemudian ditambah lagi pada tahun 2018 sampai 2023 average-nya di atas minimum. 2024 sampai sekarang sudah tidak ada klausul minimum throughput dalam kontrak. Dan lagi-lagi realisasi di atas 288.000 kiloliter. Minimum throughput dalam kontrak sudah tidak berlaku pada adendum tahun 2023 untuk periode tahun 2024 sampai 2034. Walaupun dalam kontrak sudah tidak ada minimum throughput, realisasi selalu di atas 288.000 kiloliter. Majelis Hakim menyatakan bahwa tindakan para terdakwa, Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Weraspati, Yoki Firnandi, dan kawan-kawan, dalam kedua skema tersebut melanggar asas kepatuhan, prinsip persaingan sehat, dan ketentuan pengadaan BUMN. Permen BUMN. Proses pengadaan tidak transparan, didahului oleh kolusi dan jaminan ilegal sebelum lelang, serta mengakibatkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, unsur secara melawan hukum terpenuhi secara material dan formil. 3. Unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Menurut Majelis Hakim, unsur ini dinyatakan telah terpenuhi berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan. Sebagai berikut. A. Dalam kasus sewa kapal BBM Merak, terjadi penyimpangan dari ketentuan yang memperkaya Muhammad Keri Adrianto, Riza, dan Dimas Weraspati melalui PT Jenggala Maritim Nusantara, JMN, dengan nilai $9.080.564 Amerika Serikat dan $1.073.619.047 rupiah. B. Dalam kasus sewa terminal BBM Merak, terjadi penyimpangan yang memperkaya Muhammad Keri Adrianto, Gading Ramadan Joedo, dan Muhammad Riza Khalid melalui OTM, dengan nilai kerugian negara sekitar 2 triliun rupiah. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. 4. Unsur kerugian keuangan negara. Terdapat dua kategori kerugian yang dipertimbangkan. Kerugian negara yang terbukti. Nilai $2.072.816.802 Amerika Serikat dan 25 triliun 431.674.360 rupiah. Sumber: berdasarkan keterangan ahli BPK dalam tata kelola minyak. Pelaku: kerugian ini diakui oleh perbuatan terdakwa Muhammad Keri Ardianto dan kawan-kawan
bersama-sama dengan pihak lainnya, Sinar Said Nasruddin dan kawan-kawan. B. Kerugian dan keuntungan ilegal yang diperdebatkan, bersifat asumtif. Kerugian ekonomi nasional diperhitungkan sebesar 171 triliun 997 miliar 835 juta 294.293 rupiah yang merupakan dampak dari kerugian harga BBM. Namun, perhitungan ini oleh ahli ekonomi, Wiko Saputra dan Nailul Huda, dinyatakan belum pasti dan nyata karena bersifat asumtif serta sangat dipengaruhi fluktuasi faktor ekonomi dan politik tahunan. Keuntungan ilegal diperkirakan sebesar 2 miliar 617 juta 608.340 rupiah dan 41 dolar Amerika Serikat yang didapat dari selisih harga BBM yang melebihi kuota. Pembelaan terdakwa, pihak terdakwa membantah adanya kerugian sebesar 1.9.860.514 dolar Amerika Serikat dan 1.073.619.047 rupiah dengan dalih bahwa selisih keuntungan dari sewa kapal sudah sesuai perjanjian setelah dikurangi biaya operasional. Dan 2.9.920.3.854 rupiah dengan dalih bahwa nilai tersebut merupakan akumulasi pembayaran biaya sewa, throughput fee, dan pekerjaan tambahan dari PT Pertamina serta PT Pertamina Patra Niaga, PT PPN, kepada OTM selama periode 2014 hingga 2024 yang secara faktual terjadi, tidak fiktif, dan memberikan manfaat nyata bagi Pertamina. Majelis berpendapat bahwa karena pengadaan tersebut terbukti menyimpang, terdakwa tidak berhak atas keuntungan yang diperdebatkan. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, unsur telah merugikan keuangan negara dinyatakan terpenuhi. 5. Unsur turut serta melakukan. Terdakwa Muhammad Keri Adrianto Riza beserta sejumlah pihak lainnya, Muhammad Riza Khalid, Dimas Werhaspati, Gading Ramadan Joedo, Sani Dinar, Agus Purwono, Yoki Firnandi, Hanung Budya Yuktianta, dan Alfian Nasution terbukti terlibat secara bersama-sama dalam tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Peran dan tindakan mereka saling melengkapi sehingga memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Bukti yang mendukung meliputi keterangan saksi, dokumen, barang bukti, serta analisis ahli. Secara spesifik, tindakan meliputi A. Dalam pengadaan sewa kapal Jenggala Maritim Nusantara, JMN. 1. Muhammad Keri Adrianto Riza mengupayakan pendanaan melalui Bank Mandiri dengan melibatkan Yoki Firnandi untuk memastikan pendapatan sewa dari PT PIS. 2. Muhammad Keri Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, Sani Dinar, dan Agus Purwono mengatur sewa kapal Suez Max dengan menambahkan klausul pengangkutan domestik, meskipun Jenggala Nasim belum memiliki izin usaha dan baru dalam proses tender. B. Dalam pengelolaan terminal BBMPTOTM. 1. Muhammad Keri Adrianto Riza dan Muhammad Riza Khalid melalui Gading Ramadan Joedo menawarkan kerjasama kepada Hanung Budya Yuktianta meskipun mengetahui terminal masih milik PT Oil Tanking Merak, bukan milik PT Tangki Merak. 2. Mereka mendesak percepatan kerja sama dengan Pertamina, meminta memasukkan seluruh aset PT Oil Tanking Merak dalam perhitungan throughput sehingga menimbulkan pembayaran berlebihan. 3. Melalui Irawan Prakoso, mereka meminta Alfian Nasution menghapus klausul kepemilikan aset dalam perjanjian, sehingga terminal BBM tidak menjadi milik Pertamina di akhir masa kerjasama. 4. Muhammad Keri Adrianto Riza menyetujui penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama meskipun belum memiliki surat keterangan terdaftar. Dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi kolaborasi terstruktur dan disengaja yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
Unsur dilakukan secara bersama-sama sebagai pelaku maupun turut serta telah terpenuhi. D. Ringkasan argumen pembelaan terdakwa. Berikut adalah poin-poin utama mengenai pembelaan terdakwa. Terdakwa menyampaikan beberapa poin inti. 1. Sifat transaksi. Terdakwa menegaskan bahwa seluruh transaksi perusahaannya dengan Pertamina adalah murni kontrak komersial business to business B2BE yang legal. Terdakwa menegaskan tidak ada bukti mengoplos BBM, tidak mengatur harga, tidak menerima aliran dana pribadi, dan tidak menekan pejabat negara. 2. Risiko bisnis versus korupsi. Ia tidak sepakat dengan penuntut umum dan menyatakan bahwa kerugian yang muncul seharusnya dipandang sebagai risiko bisnis, bukan tindak pidana korupsi. Deviasi antara proyeksi bisnis dengan realisasi lapangan, seperti pemakaian tangki yang belum optimal di awal kontrak, adalah murni risiko bisnis, bukan manipulasi atau tindak pidana. 3. Ketiadaan niat jahat, mens rea. Seluruh proses dilakukan melalui prosedur perusahaan yang berlaku saat itu tanpa adanya kesepakatan di bawah tangan, kickback, untuk memperkaya diri sendiri. Pembelaan terdakwa menekankan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan adanya kehendak jahat untuk merugikan negara. Kepatuhan prosedur. Seluruh transaksi dilakukan melalui prosedur perusahaan yang berlaku saat itu, dan keputusan diambil secara kolektif melalui kajian teknis dan persetujuan berjenjang. Tidak ada keuntungan pribadi yang ilegal. Tidak ditemukan bukti adanya kesepakatan di bawah tangan, kickback, atau aliran dana pribadi kepada terdakwa yang berasal dari transaksi tersebut. Argumentasi beberapa ahli dalam persidangan. Terdapat pandangan hukum yang tajam dari para ahli yang dihadirkan oleh pihak pembela terhadap konstruksi hukum penuntut umum. 1. Aspek pidana versus administratif garis miring perdata. Pelanggaran terhadap Peraturan Menteri atau TEKO, Tata Kerja Organisasi. Perusahaan yang tidak memuat sanksi pidana seharusnya masuk ranah administrasi, bukan pidana. Keliru memahami melawan hukum dalam konteks kontrak atau izin karena hukum pidana membicarakan hukum publik. Putusan ini dinilai melakukan lompatan hukum dengan menarik persoalan kontrak dan administrasi ke ranah pidana korupsi. Terkait validitas kontrak perdata, penggunaan klausul condition precedent, syarat pendahulu adalah sah secara hukum perdata. Jika hubungan kontrak secara privat sudah benar dan prestasi telah dijalankan, maka kerugian yang timbul adalah kerugian pihak, private loss, bukan kerugian negara. Terkait pelanggaran administratif versus pidana, pelanggaran terhadap prosedur internal perusahaan, TKO, atau peraturan menteri yang tidak memuat sanksi pidana seharusnya masuk ranah hukum administrasi. Tindakan tersebut tidak otomatis menjadi pidana, kecuali terbukti ada niat jahat untuk memperkaya diri secara melawan hukum. 2. Kritik metodologi kerugian negara. Ekspor minyak mentah seharusnya dianggap menambah devisa dan memperkuat ekonomi, sehingga tidak tepat dikategorikan sebagai kerugian negara. BPK keliru menafsirkan deviasi proyeksi bisnis sebagai niat jahat atau penyimpangan. Kelemahan paling mencolok yang diangkat adalah penggunaan metode total loss oleh Badan Pemeriksa Keuangan, BPEK, dalam menghitung kerugian negara. BPK menganggap seluruh pembayaran sewa, TBBM Merak, sebesar 2,9 triliun rupiah sebagai kerugian negara karena dianggap tidak dibutuhkan. Namun fakta persidangan menunjukkan bahwa jasa penyimpanan benar-benar ada, digunakan secara eksklusif oleh Pertamina, dan fasilitas tersebut merupakan objek vital nasional yang mendukung ketahanan energi. Penghitungan kerugian negara harus nyata dan pasti, bukan berdasarkan asumsi atau mengabaikan manfaat yang telah diterima. Jika jasa sudah digunakan, maka metode kerugian yang tepat adalah selisih harga aktual dengan patokan pasar, benchmark, bukan nilai total kontrak. Penghitungan kerugian dari sisi ekspor minyak mentah sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat dianggap keliru secara logika ekonomi karena ekspor justru menambah devisa dan memperkuat ekonomi nasional, bukan menghilangkan aset negara. Penyusunan dakwaan yang dianggap mencampur adukkan berbagai komponen kerugian negara yang tidak relevan dengan tindakan spesifik terdakwa.
Dakwaan mencantumkan total kerugian negara puluhan triliun rupiah untuk membangun persepsi publik yang besar, padahal porsi yang dituduhkan kepada terdakwa jauh lebih kecil. Hal ini dinilai berpotensi melanggar asas peradilan yang jujur, fair trial. Penghitungan kerugian negara dengan metode total loss tidak dapat diterapkan jika masih terdapat manfaat ekonomi atau jasa yang diterima, seperti sewa tangki yang benar-benar digunakan. Kerugian seharusnya dihitung berdasarkan selisih harga aktual dengan benchmark pasar, bukan dari total pembayaran. 3. Prinsip Business Judgment Rule (BJR). Keputusan bisnis tidak boleh dinilai hanya dari hasil akhir, tetapi dari itikat baik dan prosedur pada saat keputusan diambil. Skema minimum throughput atau take or pay adalah praktik lazim dalam infrastruktur padat, modal untuk menjamin kepastian investasi. Putusan ini dianggap kurang mempertimbangkan prinsip BJR yang melindungi keputusan direksi atau pebisnis jika diambil dengan itikat baik. Kepastian investasi, skema sewa seperti minimum throughput atau take or pay adalah praktik lazim dalam industri padat modal untuk memberikan kepastian investasi bagi pihak swasta. Mengkriminalisasi skema ini dapat merusak iklim investasi dan kemitraan BUMN dengan sektor swasta. 4. Kegagalan membuktikan penyertaan. Dalam konteks Pasal 55 KUHP, Pasal 20 KUHP Nasional, jaksa dianggap gagal membuktikan adanya meeting of mind, kesamaan kehendak, yang disengaja antara terdakwa dengan pejabat Pertamina untuk melakukan kejahatan secara bersama-sama. F. Analisis hukum. 1. Terkait batas antara perbuatan pidana dan perdata _administratif. Analisis terkait batas antara perbuatan pidana dan perdata _administratif. Analisis. Sesuai pendapat ahli hukum perdata, putusan ini dianggap kurang mempertimbangkan prinsip BJR yang melindungi keputusan bisnis jika diambil dengan itikat baik. Skema seperti minimum throughput atau take or pay adalah praktik lazim dalam industri padat modal untuk menjamin kepastian investasi. Mengkriminalisasi skema bisnis yang lazim ini dapat merusak iklim investasi dan kemitraan antara BUMN dengan sektor swasta. Sesuai hukum administrasi, kesalahan administrasi yang dilakukan pejabat administrasi diatur pengawasan, jenis-jenis sanksinya, dan mekanisme menjatuhkan sanksinya dalam hukum administrasi, khususnya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Hukum administrasi mengatur batasan dan prosedur penggunaan wewenang pemerintahan, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, AAAUPEBE. Pelanggaran terhadap batasan ini dapat menjadi ranah hukum administrasi, sanksi administratif. Hukum administrasi negara berfokus pada pengawasan internal, disiplin pegawai, dan sanksi administratif, sanksi administrasi ringan, sedang dan berat, serta penetapan adanya penyalahgunaan wewenang melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Namun jika tindakan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sebagai contoh paling jelas adalah pejabat administrasi tersebut menerima suap atau gratifikasi, bersekongkol garis miring, turut serta melakukan tindak pidana. Garis miring ada mens rea berupa kesengajaan dalam memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan, maka barulah menjadi ranah hukum pidana korupsi. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka pejabat pemerintahan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan wewenang diproses Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, APIP. Jika ada kesalahan administrasi melalui penyempurnaan administrasi dan bila merugikan keuangan negara, maka dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara. Bila keberatan terhadap keputusan APAPI dapat mengajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN. Pejabat administrasi dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. AUPB. Pasal 10, 1. Undang-Undang Nomor 30 _ 2014 menyatakan bahwa AUPB yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi asas A. Kepastian hukum, B. Kemanfaatan, C. Ketidakberpihakan, D. Kecermatan,
E. Tidak menyalahgunakan kewenangan. F. Keterbukaan. G. Kepentingan umum. Dan H. Pelayanan yang baik. Pada penjelasan pasal 10 ayat 1, huruf E dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap badan dan garis miring atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan garis miring atau tidak mencampur adukkan kewenangan. Analisis dikaitkan dengan perkara E quo. Tindakan-tindakan terdakwa dalam konteks ini belum merupakan suatu tindak pidana korupsi, sebab dalam hukum administrasi negara masih ada mekanisme pengawasan dan penjatuhkan sanksinya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 1. Pengawasan terhadap larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan pasal 18 dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. 2. Hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa A. Tidak terdapat kesalahan, B. Terdapat kesalahan administratif, atau C. Terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. 3. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf BE, dilakukan tindak lanjut dalam bentuk penyempurnaan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Jika hasil pengawasan aparat intern pemerintah berupa terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf CE, dilakukan pengembalian kerugian keuangan negara paling lama 10 hari kerja, terhitung sejak diputuskan dan diterbitkannya hasil pengawasan. 2. Terkait delik korupsi dan sifat melawan hukum. Analisis unsur melawan hukum, Wederrechtlichkeit. Salah satu kelemahan mendasar dalam putusan ini adalah kriminalisasi terhadap ranah hukum perdata dan administrasi. Sifat transaksi. Sesuai keterangan terdakwa bahwa hubungan hukum yang terjadi adalah kontrak komersial. Business to business, B2B yang legal. Menurut ahli hukum, Profesor Dr. Tan Camelo, jika hubungan kontrak secara privat sudah benar dan prestasi telah dijalankan, maka kerugian yang timbul adalah kerugian pihak. Private loss, bukan kerugian negara. Pelanggaran administratif. Terdapat argumen bahwa pelanggaran terhadap prosedur internal perusahaan, TKAO, atau peraturan menteri yang tidak memuat sanksi pidana seharusnya diselesaikan melalui ranah hukum administrasi, bukan hukum pidana. Mengategorikan pelanggaran administratif sebagai tindak pidana korupsi tanpa bukti penyimpangan hukum publik dinilai sebagai lompatan hukum yang keliru. Ada berbagai makna dari istilah Wederrechtlichkeit atau sifat melawan hukum yang digunakan di berbagai pasal dalam undang-undang. Makna-makna dalam rumusan melawan hukum berbagai tindak pidana tidak berarti sama. Untuk menentukan isinya, kita harus meneliti dalam arti melawan hukum yang bagaimana pembentuk undang-undang hendak mengadakan pembatasan dari ketentuan pidana itu. Dengan demikian, pengertian melawan hukum dalam berbagai rumusan tindak pidana mempunyai isi yang bergantung pada fungsinya di situ. 347. Maka unsur melawan hukum dalam pasal 2, 1. Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional. Misalnya tidak dapat diartikan, misalnya melawan hak orang lain, atau tanpa hak sendiri, dan lain-lain. Unsur melawan hukum ini ada yang dicantumkan dalam rumusan garis miring uraian tindak pidana di dalam suatu pasal perundang-undangan pidana, misalnya pasal 2, 1. Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, disebut dengan tegas unsur melawan hukum. Di sini, melawan hukum merupakan bestandil bagian inti garis miring unsur tertulis, tindak pidana. Dengan demikian harus dimuat garis miring, dicantumkan dalam surat dakwaan. Dan bagian inti itu harus dibuktikan di depan pengadilan. Jika melawan hukum itu tidak terbukti, maka putusannya bebas, vrijspraak. Lengkapnya memori penjelasan KUH Belanda menyatakan bahwa akan terjadi bahaya.
bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan akan termasuk dalam rumusan tindak pidana. Jika unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada tindak pidana. Dilihat dari sifat melawan hukumnya, baik pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUH Penasional, maupun pasal 3, Undang-Undang PTPK, pasal 604 KUH Penasional, memuat unsur melawan hukum tertulis, bestandelen. Bedanya melawan hukum di pasal 603 KUH Penasional itu dalam faset yang jelas melawan hukum. Sedangkan di pasal 3 UU PTPK, pasal 604 KUHP Nasional, melawan hukum yang spesifik berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana. Unsur melawan hukum dalam pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, atau unsur penyalahgunaan kewenangan dalam pasal 3, Undang-Undang PTPK, pasal 604 KUHP Nasional itu harus dibuktikan. Terkait dengan sifat melawan hukum di pasal 603 KUH Penasional maupun di pasal 2 UU PTPK, yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini hanya mencakup perbuatan melawan hukum. 347. Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi kedua, Depok, Raja Wali Pers, 2025, halaman 165 sampai 174. Dalam arti formil, melawan peraturan perundang-undangan tertulis saja, tidak masuk di dalamnya melawan hukum materiil, melawan hukum menurut masyarakat garis miring tidak tertulis. Menurut Sudarto, dianutnya ajaran sifat melawan hukum yang materiil ini tentunya dalam fungsinya yang negatif. Maksud dari sifat melawan hukum dalam fungsi yang negatif ini adalah untuk menghapus sifat lawan hukum suatu perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana. Jadi ketiadaan sifat melawan hukum dalam arti materiil sebagai alasan penghapus pidana. Arti melawan hukum dalam bidang hukum pidana dibatasi oleh adanya asas legalitas, pasal 1 ayat 1 KUHP. Menurut Komariah Emong Saparjaja, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana lebih sempit daripada bidang hukum perdata. Ada berbagai makna dari istilah wederrechtelijkheid atau sifat melawan hukum yang digunakan di berbagai pasal dalam undang-undang. Makna-makna dalam rumusan melawan hukum berbagai tindak pidana tidak berarti sama. Untuk menentukan isinya, kita harus meneliti dalam arti melawan hukum yang bagaimana pembentuk undang-undang hendak mengadakan pembatasan dari ketentuan pidana itu. Dengan demikian, pengertian melawan hukum dalam berbagai rumusan delik mempunyai isi yang bergantung pada fungsinya di situ. Maka unsur melawan hukum dalam pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, misalnya tidak dapat diartikan misalnya melawan hak orang lain, atau tanpa hak sendiri, dan lain-lain. Makna dari melawan hukum di pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, harus dikaitkan dengan unsur lain di pasal itu, misalnya memperkaya diri sendiri. Melawan hukum di situ mestilah melawan ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Jadi tidak bisa seorang terdakwa sekedar melanggar suatu ketentuan apa saja yang kurang relevan dengan upaya memperkaya diri secara tidak sah itu, maka dia dianggap telah memenuhi unsur melawan hukum di pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional. Unsur melawan hukum ini ada yang dicantumkan dalam rumusan garis miring uraian tindak pidana di dalam suatu pasal perundang-undangan pidana. Misalnya pasal 2 Undang-Undang PTPK disebut dengan tegas unsur melawan hukum. Di sini melawan hukum merupakan bestandel. Bagian inti garis miring unsur, tertulis, tindak pidana. Dengan demikian harus dimuat garis miring, dicantumkan dalam surat dakwaan, dan bagian inti itu harus dibuktikan di depan pengadilan. Jika melawan hukum itu tidak terbukti, maka putusannya bebas, vrijspraak. Pada sejarah perumusan unsur-unsur melawan hukum di KUHPE, unsur melawan hukum tegas dicantumkan karena pembentuk undang-undang khawatir bahwa mungkin seseorang berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu. Sehingga jika unsur melawan hukum tidak dicantumkan secara tegas, maka orang-orang demikian dapat dipidana juga.
Lengkapnya memori penjelasan KUHP Belanda menyatakan bahwa akan terjadi bahaya, bahwa seseorang yang berbuat sesuai dengan hak yang dipunyainya, dan karenanya menjalankan peraturan perundang-undangan, akan termasuk dalam rumusan tindak pidana. Jika unsur melawan hukum tidak terpenuhi, maka tidak ada tindak pidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (EMK) nomor 003 garis miring PUU strip 4 garis miring 2006 tanggal 25 Juli 2006, MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK bertentangan dengan UU de 1945 karena menimbulkan ketidakpastian hukum. MK berpandangan bahwa Pasal 28 D Ayat 1 melindungi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh jaminan dan perlindungan hukum yang pasti. Dalam hukum pidana diterjemahkan sebagai asas legalitas. Asas ini menuntut agar rumusan suatu perbuatan, sehingga dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana, harus dituangkan dalam peraturan tertulis terlebih dahulu. Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Sub A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 misalnya, menyatakan secara eksplisit bahwa ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu badan. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai sarana ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan, antara lain, bahwa sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri. Melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUH Penasional, merupakan salah satu unsur tertulis delik karena dicantumkan secara eksplisit dalam pasal tersebut. Namun eksistensi unsur melawan hukum dalam pasal ini bukanlah hanya sebagai unsur inti delik, melainkan berfungsi sebagai sarana untuk menuju perbuatan yang dilarang, yaitu perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Oleh karena melawan hukum dalam pasal ini merupakan sarana, maka dalam pembuktian pasal ini perlu dibuktikan hubungan antara sifat melawan hukum dengan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi. Berdasarkan pembahasan di DPR atas RUU Tindak Pidana Korupsi tahun 1999, dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, jelaslah bahwa unsur melawan hukum dimaksudkan sebagai sarana dari kejahatan, perbuatan, memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga apa yang semestinya harus dibuktikan dalam pembuktian adalah apakah perbuatan tersangka atau terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi dilakukan dengan melawan hukum atau tidak. Dengan kata lain, harus ada hubungan yang erat antara perbuatan memperkaya diri dengan sifat melawan hukum. Bahkan harus dibuktikan bahwa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi itu dilakukan secara melawan hukum, dan bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 dalam sejarahnya berasal dari Pasal 1 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 UU PTPK yang lama. Jadi secara historis kita dapat melihat bagaimana telos garis miring purpose, garis miring, maksud pembuat UU pada UU Nomor 3 Tahun 1971 itu. Penjelasan Pasal 1 Ayat 1 Sub A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 menyatakan secara eksplisit bahwa ayat ini tidak menjadikan perbuatan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum, melainkan melawan hukum ini adalah sarana untuk melakukan perbuatan yang dapat dihukum, yakni perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan. Berdasarkan pembahasan di DPR atas RUU Tindak Pidana Korupsi tahun 1999,
Dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, jelaslah bahwa unsur melawan hukum dimaksudkan sebagai sarana dari kejahatan, perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga apa yang semestinya harus dibuktikan dalam pembuktian adalah apakah perbuatan tersangka atau terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dilakukan dengan melawan hukum atau tidak. Dengan kata lain, harus ada hubungan yang erat antara perbuatan memperkaya diri dengan sifat melawan hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, fungsi melawan hukum sebagai sarana ini juga dapat ditemui pada penjelasan umumnya yang menyatakan antara lain bahwa sifat melawan hukum adalah bagian dari perbuatan memperkaya diri sendiri. Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil. Dalam praktek penegakan hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dewasa ini, pengertian melawan hukum tidak lagi dipahami sebagai suatu sarana. Penegak hukum lebih mendahulukan pembuktian terpenuhinya unsur melawan hukum, ketimbang membuktikan terjadinya perbuatan pelaku yang diatur di sini, yaitu memperkaya diri sendiri. Secara melawan hukum, atau unsur melawan hukum pada umumnya telah dianggap terpenuhi jika seseorang atau satu korporasi telah mendapatkan kekayaan pertambahan kekayaan. Dengan demikian, pelaku tidak boleh dianggap terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PTPK Pasal 603 KUHP Nasional tanpa menguji terlebih dahulu apakah terkandung sifat secara melawan hukum dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dilakukannya. Padahal hubungan antara sifat melawan hukum dan perbuatan memperkaya diri tersebut seharusnya akan dapat menunjukkan ada atau tidaknya sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan pelaku sebagai syarat utama untuk dapat dihukumnya seseorang karena melakukan tindak pidana. Analisis dikaitkan putusan Akuo. Dikaitkan dengan putusan Akuo, maka sifat melawan hukum dalam kasus ini jelas terbantahkan dengan adanya 1. Fakta-fakta yang melingkupi peristiwa bisnis yang terjadi, yang pada hakikatnya terlindungi oleh praktik garis miring aturan bisnis yang sah. Business Judgment Rules garis miring BJR. 2. Proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan ternyata memiliki landasan hukum yang valid. 3. Adanya ketentuan dan doktrin dalam hukum administrasi dan hukum perdata garis miring bisnis yang menjadi landasan lahirnya perjanjian-perjanjian serta usaha bisnis para pihak. 4. Tidak ada bukti yang tegas bahwa unsur melawan hukum dalam arti pidana yang terjadi, melainkan masuk dalam ranah hukum administrasi dan perdata garis miring bisnis. Berdasarkan itu semua maka, unsur melawan hukum dalam Pasal 603 KUHP baru, Pasal 2 Ayat 1 UU PTPK tidak terpenuhi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Hakim Dissenting Opinion. 3. Kausalitas antara perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Analisis. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25 garis miring P. UU 14 garis miring 2016 menyatakan bahwa frasa dapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang PTPK dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK bertentangan dengan UUD 1945. Dengan dihapusnya kata dapat dalam kedua pasal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah mengubah secara mendasar tindak pidana korupsi dari tindak pidana formil menjadi tindak pidana materiil. Hal ini membawa konsekuensi terhadap sistem pembuktian unsur merugikan keuangan negara, yaitu harus membuktikan adanya kerugian keuangan negara secara real, actual loss. Dalam Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUHP Nasional, ada hubungan kausalitas sebab akibat yang secara doktrin dalam hukum pidana itu harus dibuktikan. Hal ini karena Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK
Pasal 603 KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK. Pasal 604 KUHP Nasional merupakan tindak pidana dengan rumusan materiil, yakni ada rumusan akibatnya, yakni kerugian keuangan negara. Jadi harus dibuktikan memang terjadi perbuatan-perbuatannya di Pasal 2 Ayat 1. Undang-Undang PTPK Pasal 603 KUHP Nasional, yakni secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Harus dibuktikan adanya akibat, kerugian keuangan negara, dan harus dibuktikan adanya hubungan kausalitas antara keduanya. Demikian juga ada perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, sarana, atau kesempatan yang ada padanya. Harus dibuktikan ini yang menyebabkan terjadinya akibat, yakni kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ajaran kausalitas merupakan ajaran yang mencari apa yang menjadi sebab timbulnya suatu akibat. Pada tindak pidana materiil, delik materiil, kita dihadapkan pada pertanyaan apa yang menjadi sebab dari timbulnya akibat. Pada tindak pidana itu ada unsur akibat yang menjadi rumusan uraian tindak pidana. Unsur akibat tertulis dalam pasal tindak pidananya sehingga harus dibuktikan bahwa ada unsur akibat. Selain harus dibuktikan unsur akibat, maka kita juga dihadapkan pada pertanyaan apa yang menjadi sebab dari timbulnya akibat. Untuk apa kita mengetahui sebab dari timbulnya akibat dalam konteks hukum pidana? Tentu kita harus mengetahui apa penyebab dari timbulnya akibat agar kita dapat menentukan siapa yang melakukan tindakan yang menimbulkan akibat itu, dan dengan demikian dia yang harus bertanggung jawab atas terjadinya akibat itu. 348. Dengan demikian, ajaran atau teori kausalitas atau de Leer van de Causaliteit sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk tindak pidana garis miring delik yang jenisnya adalah 1. Delik materiil, delik dengan perumusan secara materiil. 2. Delik dikualifikasi, khususnya yang dikualifikasi dengan akibat. 3. Delik omisi, tindak pidana yang terjadi dengan perbuatan pasif garis miring, tidak berbuat garis miring nalaten, garis miring nidun, yang menimbulkan akibat. Ketiga jenis delik itu memerlukan ajaran kausalitas karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur tindak pidana. 349. Beberapa teori kausalitas memberikan penjelasan yang berbeda-beda mengenai apa yang menjadi sebab dari timbulnya akibat. Dengan demikian, mungkin beda-beda yang menjadi sebab tergantung dari teori mana yang digunakan. Menurut J. E. Jonkers, hal yang rumit adalah bahwa 348 Topo Santoso, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Depok, Raja Wali Pers, 2026, halaman 129 sampai 142. 349 Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana, edisi kedua, Depok, Raja Wali Pers, 2025, halaman 193 sampai 198. Dalam berbagai peristiwa, terdapat beberapa faktor garis miring sebab, jadi tidak hanya satu faktor garis miring sebab yang mempengaruhi terjadinya akibat. Ada beberapa syarat yang harus ada untuk terjadinya akibat, yang kalau syarat itu tidak ada, masih jadi persoalan apakah akibat akan terjadi. Senada dengan itu, Van Hamel menyatakan bahwa kesulitan di dalam memecahkan permasalahan kausalitas, terutama karena menurut kenyataan hampir setiap keadaan yang nyata itu, pada hakikatnya merupakan hasil dari bekerjanya beberapa faktor secara bersama-sama, atau yang oleh J. Stuart Mill disebut dengan hasil bekerjanya, the whole of the antecedents, di mana tidak ada satu faktor pun yang dapat ditiadakan tanpa harus meniadakan hasilnya itu sendiri. Ada berbagai teori kausalitas yang dapat dikelompokkan ke dalam. 1. Teori conditio sine qua non dan pembatasannya. 2. Teori-teori yang menggeneralisir. 3. Teori-teori yang mengindividualisir. Dan 4. Teori relevansi 350. Conditio sine qua non, bedingungsteori garis miring ekuivalensi dari von Bury, syarat Voorwaarde, sama dengan sebab Orzaah. Sebab adalah tiap-tiap syarat yang tak mungkin dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat. Terjadinya suatu keadaan bukan karena sebab saja, melainkan karena adanya rangkaian beberapa sebab,
yang jumlahnya tak mungkin ditentukan. Teori ini dinamakan juga ekuivalensi, karena tiap-tiap syarat adalah sama nilainya, ekuivalen. Juga dinamakan bedingungsteori, karena tidak ada perbedaan antara syarat, bedingung, dan sebab. Pembatasan conditio sine qua non dengan ajaran kesalahan dari Van Hammel. Teori ini membatasi teori conditio sine qua non yang terlalu luas. Teori ini agar sempurna, maka perlu dibatasi dengan ajaran kesalahan, dolus garis miring culpa, sehingga dapat digunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Semua sebab, menurut teori conditio sine qua non, dibatasi dengan ajaran kesalahan, dolus garis miring culpa. Maka hanya peristiwa yang memuat unsur kesalahan, yakni dolus atau culpa garis miring kealpaan, yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Pada teori-teori yang menggeneralisir, generaliserende teorien, di atas orang mencari sebab secara in abstrakto. Yang dicari adalah batasan. 350, Topo Santoso, pokok-pokok, halaman 129 sampai 142. Secara umum atau secara abstrak, jadi tidak terikat pada perkara tertentu saja, dan karena itu mengambil pendirian pada saat sebelum timbulnya akibat, ante factum. Pertanyaan yang dikemukakan oleh teori yang menggeneralisir ini adalah, adakah perbuatan tertentu yang pada umumnya dapat, mungkin menimbulkan akibat yang dilarang? Jika jawabannya adalah ya, maka perbuatan tersebut adalah sebab dari akibat tadi. Teori-teori yang mengindividualisir, individualisirende teorien, di atas mengadakan batasan secara khusus, tidak meninjau secara umum dan abstrak, tetapi mencari secara konkret atas kejadian tertentu saja. Tiap kejadian ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat. Pada tiap kejadian harus ditemukan satu syarat yang dapat dianggap sebagai syarat yang paling menentukan atau paling berperan atas timbulnya suatu akibat. Oleh sebab itu, pendirian ini dengan sendirinya harus pada saat sesudah timbulnya akibat, post factum. Di sini orang berusaha untuk membuat perbedaan antara syarat, forward, dengan sebab, oorzaak. Dalam doktrin dan jurisprudensi di Indonesia, tidak ditentukan secara tegas, hakim harus menggunakan ajaran kausalitas, yang mana untuk menentukan sebab dari timbulnya akibat. Artinya semua teori atau ajaran kausalitas yang dikenal dalam doktrin atau ilmu pengetahuan hukum pidana dapat digunakan. Jadi kausalitas tetap dibiarkan berada di dalam doktrin. Pendapat para ahli hukum. Dapat dikatakan bahwa doktrin kausalitas dalam hukum pidana Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran para ahli hukum Belanda dan Jerman. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak secara eksplisit merujuk pada salah satu ajaran yang ada. Hal ini dapat disimpulkan dari riwayat pembentukan KUHP maupun dari pasal-pasal di dalam KUHP. Menurut Remeling, ajaran relevansi yang paling mendekati sebagai landasan pemahaman kausalitas dalam KUHP, Belanda maupun Indonesia. Berbeda dengan Remeling, menurut Wirjono Projodikoro, KUHP tidak menganut suatu teori kausalitas tertentu. Jaksa dan hakim diberi keleluasaan memilih di antara teori-teori kausalitas yang dikenal. Analisis dikaitkan dengan putusan Aquo. Dihubungkan dengan perkara Aquo, ternyata seperti juga dalam beberapa putusan lain yang kurang akurat, hubungan kausal antara perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan akibat berupa kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak dibuktikan dengan jelas dan meyakinkan. Kewajiban menggunakan ajaran kausalitas dan membuktikan hubungan antara perbuatan dan akibat. Pada kasus ini, yang jelas-jelas pasal yang digunakan jenis deliknya adalah delik materiil garis miring tindak pidana dengan rumusan materiil, tidak dipatuhi, garis miring tidak dipenuhi. Sehingga jikapun ada kerugian keuangan negara, dan hal ini terbantahkan pada pembahasan para ahli hukum ekonomi garis miring auditor, maka tidak jelas hal apa garis miring perbuatan apa yang menyebabkannya. Kemudian, menggunakan ajaran pembatasan teori conditio sine qua non dari Van Hammel yang menyatakan kausalitas itu dibatasi oleh kesalahan. Siapa yang punya kesengajaan dalam konteks tipikor. Hal ini pun tidak dijabarkan dengan jelas dalam putusan. Dengan demikian, tanpa digunakannya kausalitas, menjadi tidak terbukti adanya kaitan antara perbuatan para terdakwa dengan timbulnya akibat.
4. Terkait tanggung jawab individu dan penyertaan. Terkait pertanggungjawaban pidana. Individu, apakah terdakwa bertindak sebagai pelaku utama, turut serta, atau pembantu? Apakah posisi jabatan terdakwa relevan dalam menentukan liability? Apakah putusan ini menegaskan dan mempunyai argumen yang jelas dan tepat mengenai adanya penyertaan dan jenis penyertaannya, khususnya turut serta melakukan? Analisis. Konstruksi penyertaan dalam putusan ini dinilai tidak proporsional dan gagal dibuktikan secara material. Kegagalan membuktikan meeting of minds. Jaksa dianggap gagal membuktikan adanya kesepakatan kehendak, meeting of minds, yang disengaja antara terdakwa dengan pejabat Pertamina untuk melakukan kejahatan bersama-sama. Pencampuradukan komponen kerugian. Dakwaan mencantumkan total kerugian negara yang fantastis, puluhan triliun rupiah, dengan mencampur-adukkan berbagai komponen yang tidak relevan dengan tindakan spesifik terdakwa, sehingga mengaburkan peran nyata terdakwa dalam penyertaan tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, kata deal naming berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sementara menurut Kanter dan Sianturi, penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Atau dengan lain perkataan, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Kita berbicara tentang penyertaan jika selain pelaku suatu tindak pidana ada orang lain yang ikut terlibat. Orang yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya tindak pidana sedemikian intensifnya, serta berperan penting dalam rangkaian, sebab akibat untuk menuju terjadinya tindak pidana tersebut sehingga harus bertanggung jawab, baik sebagai pelaku atau pembantu tindak pidana, meski dia sendiri hanya melaksanakan sebagian dari perumusan tindak pidana. 351. Dengan demikian, hal ini jika memang dianggap ada pelanggaran hukum, maka konstruksi penyertaan, khususnya kategori turut serta melakukan, harus juga dibahas dalam dakwaan. Jika tidak, maka dakwaan ini sendiri kurang jelas. Bagaimana satu orang melakukan suatu tindak pidana korupsi dalam suatu perusahaan, padahal ada banyak orang yang bertindak bersama-sama dengan direktur utama tersebut. Terdapat 4 bentuk penyertaan dalam pasal 55 dan 56K UHP, yaitu menyuruh melakukan tindak pidana, doenplegen, turut serta melakukan, medeplegen, penggerakan, uitlocking, dan membantu melakukan, medeplik 3. Khusus terkait kasus yang dibahas ini, maka yang relevan dibahas adalah jenis penyertaan berupa medeplegen, turut serta melakukan tindak pidana. 352. Dari berbagai pendapat tentang pengertian dari medeplegen, turut serta melakukan, termasuk putusan Hogeraat, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam hal turut serta melakukan tindak pidana, ada syarat yang harus dipenuhi. 351, Topo Santoso, Pokok-pokok Hukum Pidana, Depok Raja Wali Pers, 2026, halaman 203-209. Lihat juga Topo Santoso, Asas-asas Hukum Pidana, edisi kedua, Depok, Raja Wali Pers, 2025, halaman 450-472. 352 IBID, syarat adanya turut serta melakukan. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa syarat adanya medeplegen, yaitu 1. Ada kerjasama secara sadar, bewuste samenwerking, dan 2. Ada pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, garis miring kerja sama secara fisik. Gezamenlijke uitvoering garis miring fysieke samenwerking. 353. Dalam pandangan Pompe, dalam suatu turut serta melakukan terdapat dua macam kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana di antara para pelaku, dan 2. Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Menurut Remeling, dengan merujuk pada HR, untuk mengatakan adanya suatu medeplegen disyaratkan 1. Adanya kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Dan 2. Pelaksanaan secara bersama-sama. 354. Jadi intinya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk suatu turut serta yang dimaksud dalam pasal 55, ayat 1 KUHP, pasal 20 KUHP nasional. Keduanya harus dapat dibuktikan di pengadilan. Apa yang dimaksud dengan kedua syarat tersebut?
Berikut ini saya akan uraian kedua syarat itu. 355. 1. Ada kerjasama secara sadar garis miring kerja sama yang disadari. Bewusste samenwerking. Yang penting adalah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama, yang sempurna dan erat, dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Ditujukan untuk melakukan tindak pidana. Tidak ada turut serta apabila orang yang satu, si A, hanya menghendaki untuk menganiaya seseorang, si C, sedangkan kawannya, si B, menghendaki kematian C. Menurut Van Hattum sebagaimana dikutip Moel Jatno, untuk medeplegen harus ada kesengajaan terhadap kerjasama antara para peserta. Kerjasama yang tidak disadari oleh orang-orang yang bekerja sama pada hakikatnya bukanlah kerjasama. Jadi para peserta harus sadar tengah bekerja sama. Menurut Hoge Raad Belanda, dalam medeplegen disyaratkan adanya kerjasama yang disadari. Atau dengan kata lain, kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dapat dibuktikan. Dengan demikian, implikasinya ada 353 IBID, 354 IBID, 355 IBID. Bentuk kesengajaan dalam delik yang dilakukan secara bersama oleh para turut serta pelaku, yaitu 1. Kesengajaan untuk melakukan delik, dan 2. Kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah para turut serta pelaku harus memiliki niat atau tujuan yang sama? Menurut Remeling, dalam hal tujuan pelakunya sama sekali berbeda, maka tidak ada medeplegen. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang persoalan kesengajaan dalam turut serta melakukan. Moel Jatno melihat kesengajaan dalam medeplegen bisa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam menimbulkan delik, dan 2. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu. Jadi singkatnya, ada kesengajaan bekerja sama dan kesengajaan melakukan perbuatan. Kesengajaan yang pertama itu harus dilihat sebagai subjektif on rechts elemen. Elemen melawan hukum yang subjektif. Karena di sini ditujukan suatu arah tertentu dalam batin peserta. Kesengajaan yang kedua yakni kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu. 2. Ada pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, garis miring kerja sama secara fisik, garis miring kerja sama atau pelaksanaan bersama, dalam mewujudkan delik, gezamenlijke uitvoering, garis miring fysieke samenwerking. Yang dimaksud di sini adalah bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pihak pelaku peserta itu, para turut serta pelaku. Syarat untuk dapat menerapkan pasal 55. Ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 20 KUHP Nasional, dalam kasus tindak pidana korupsi. Kita harus meninjau tindak pidana korupsi yang mana dulu, pada kasus tindak pidana korupsi suap-menyuap, maka di sini terdapat penyertaan mutlak perlu, jadi penyuap dan yang disuap dua-duanya adalah pelaku tindak pidana. Di sini tidak disebut medeplegen, uitloiking, dan lain-lain. Pada tindak pidana korupsi berupa gratifikasi, maka tidak ada penyertaan, hanya pejabat garis miring, pegawai negeri penerima gratifikasi yang menjadi pelakunya. Sedangkan pada tindak pidana korupsi di Pasal 2 Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUHP Nasional, maka biasanya penyertaannya yang digunakan adalah medeplegen, turut serta melakukan. Syarat adanya turut serta melakukan. Dalam berbagai literatur disebutkan bahwa syarat adanya medeplegen yaitu 1. Ada kerjasama secara sadar, bewusste samenwerking, dan 2. Ada pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, garis miring kerja sama secara fisik, gezamenlijke uitvoering, garis miring fysieke samenwerking. Dalam pandangan Pompe, dalam suatu turut serta melakukan terdapat dua macam kesengajaan, yaitu 1. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam rangka mewujudkan suatu tindak pidana di antara para pelaku, dan 2. Kerjasama yang nyata dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. 356. Menurut Remeling, dengan merujuk pada HR, untuk mengatakan adanya suatu medeplegen disyaratkan 1. Adanya kerjasama yang disadari, dengan kata lain kesengajaan untuk melakukan kerjasama, dan 2. Pelaksanaan secara bersama-sama. 357.
Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 20 KUHP Nasional, mensyaratkan adanya mens rea, niat jahat. Menurut Wirjono Projodikoro, kata dilneming berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Sementara menurut Kanter dan Sianturi, penyertaan adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana. Atau dengan lain perkataan, ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. 358. Kita berbicara tentang penyertaan jika selain pelaku suatu tindak pidana, ada orang lain yang ikut terlibat. Orang yang terakhir ini terlibat dalam terjadinya tindak pidana, sedemikian intensifnya, serta berperan penting dalam rangkaian, sebab akibat untuk menuju terjadinya tindak pidana tersebut, sehingga harus bertanggung jawab baik sebagai pelaku atau pembantu tindak pidana, meski dia sendiri hanya melaksanakan sebagian dari perumusan tindak pidana. Dengan demikian, hal ini jika memang dianggap ada pelanggaran hukum, maka konstruksi penyertaan, khususnya kategori turut serta, 356 IBID, 357 IBID, 358 IBID. Melakukan, harus juga dibahas dalam dakwaan. Jika tidak, maka dakwaan ini sendiri kurang jelas. Bagaimana satu orang melakukan suatu tindak pidana korupsi dalam suatu perusahaan, padahal ada banyak orang yang bertindak bersama-sama dengan direktur utama tersebut. Jadi intinya ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk suatu turut serta yang dimaksud dalam pasal 55. Ayat 1 KUHP. Keduanya harus dapat dibuktikan di pengadilan. Apa yang dimaksud dengan kedua syarat tersebut? Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Pasal 20 KUHP Nasional, dan meeting of mind untuk melakukan suatu tindak pidana, termasuk adanya tujuan bersama dan kepentingan. Berikut ini saya akan uraian kedua syarat itu. 359. 1. Ada kerjasama secara sadar garis miring, kerjasama yang disadari. Bewusste samenwerking. Yang penting adalah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama, yang sempurna dan erat, dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Ditujukan untuk melakukan tindak pidana. Menurut Van Hatum, sebagaimana dikutip Moel Jatno, untuk medeplegen harus ada kesengajaan terhadap kerjasama antara para peserta. Kerjasama yang tidak disadari oleh orang-orang yang bekerja sama pada hakikatnya bukanlah kerjasama. Jadi para peserta harus sadar tengah bekerja sama. Menurut Hogeraat Belanda, dalam medeplegen disyaratkan adanya kerjasama yang disadari. Atau dengan kata lain, kesengajaan untuk melakukan kerjasama yang harus dapat dibuktikan. Dengan demikian implikasinya, ada dua bentuk kesengajaan dalam delik yang dilakukan secara bersama oleh para turut serta pelaku, yaitu 1. Kesengajaan untuk melakukan delik, dan 2. Kesengajaan untuk melakukan kerjasama. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah para turut serta pelaku harus memiliki niat atau tujuan yang sama? Menurut Remeling, dalam hal tujuan pelakunya sama sekali berbeda, maka tidak ada medeplegen. 359 IBID. Lihat juga Edi Oes Hiariech dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional diperbaharui. Dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, edisi kedua, Depok. Raja Wali Pers, 2026, halaman 27-29. Mens rea para turut pelaku. Sekarang kita bahas lebih jauh tentang persoalan kesengajaan dalam turut serta melakukan. Moel Jatno melihat kesengajaan dalam medeplegen bisa dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kesengajaan untuk mengadakan kerjasama dalam menimbulkan delik. Dan 2. Kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu. Jadi singkatnya, ada kesengajaan bekerja sama dan kesengajaan melakukan perbuatan. Kesengajaan yang pertama itu harus dilihat sebagai subjektif on rex elemen, elemen melawan hukum yang subjektif, karena di sini ditujukan suatu arah tertentu dalam batin peserta. Kesengajaan yang kedua yakni kesengajaan terhadap perbuatan yang dilaksanakan dalam kerjasama itu. 360. 2. Ada pelaksanaan tindak pidana secara bersama-sama, garis miring kerjasama secara fisik, garis miring kerjasama, atau pelaksanaan bersama dalam mewujudkan delik. Gezamenlijke uitvoering, garis miring fisike samenwerking. Yang dimaksud di sini adalah bahwa
perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pihak pelaku peserta itu, para turut serta pelaku, dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 KUHP, Pasal 20 KUHP Nasional, 361 analisis dikaitkan dengan perkara akuo. Dalam kasus ini, tidak diuraikan dengan baik, dengan jelas bagaimana syarat-syarat turut serta melakukan di antara para terdakwa itu terpenuhi. Tidak dibuktikan adanya kerjasama secara sadar dari para terdakwa, tidak dibuktikan bahwa para terdakwa secara sengaja berniat melakukan tindak pidana korupsi untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan juga tidak dijelaskan bahwa mereka punya kesadaran bersama untuk merugikan keuangan negara. Padahal dalam hal turut serta melakukan, seperti diuraikan dalam doktrin di atas, harus ada dua kesengajaan, yakni kesengajaan melakukan tindak pidana dan kesengajaan untuk bersama-sama melakukan tindak pidana. Hal ini tidak diuraikan dengan meyakinkan dalam putusan ini. 360 Topo Santoso, Asas-asas, halaman 450 sampai 472. 361 Ibid. Lihat juga Topo Santoso, pokok-pokok, halaman 203 sampai 209. 5. Analisis terkait mens rea. Asas dalam pasal 36 1 KUHP Nasional adalah tiada pidana tanpa kesalahan _GN Strafsonderschuld. Kesalahan itu berupa kesengajaan atau kealpaan. Pada umumnya atau standarnya _defaultnya, kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dalam arti kesengajaan. Lihat pasal 36 ayat 2 KUHP Nasional, 362. Pasal 603 KUHP Nasional tidak memuat unsur karena kealpaan, dengan demikian sesuai pasal 63 KUHP Nasional, maka jelas sekali pasal 603 KUHP merupakan delik dolus dan bukan delik culpa. Untuk dapat dipidana dengan pasal 603 KUHP Nasional, maka harus dibuktikan kesengajaan offset. 363 lebih tegas lagi sebetulnya, unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Di pasal 603 KUHP Nasional, yang berasal dari pasal 2 ayat 1, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan dulunya berasal dari pasal 1 ayat 1, huruf A Undang-Undang Nomor 3, tahun 1971, yang dimaksudkan adalah sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dalam putusan akuo, pembuktian kesengajaan ini tidak jelas. Jadi sesuai dengan paradigma KUHP Nasional, maka setelah unsur-unsur tindak pidana yang merupakan actus reus dalam pasal 603 KUHP Nasional, 1. Setiap orang, 2. Secara melawan hukum, 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka kemudian harus dibuktikan adanya mens rea, kesalahan yang dalam konteks pasal 603 KUHP Nasional berupa kesengajaan. 364. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan berarti willen and weten, menghendaki dan mengetahui. Jadi semestinya dalam putusan dibuktikan adanya kesengajaan itu. Si terdakwa terbukti mengetahui dan menghendaki tindak pidana dan akibatnya. 365. Jadi jelasnya di sini, terdakwa harus mengetahui bahwa perbuatannya merupakan suatu yang melawan hukum dan perbuatannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, serta menghendaki akibatnya, yakni timbulnya kerugian keuangan negara. 362 Edi O.S. Hiariej dan Topo Santoso. Anotasi KUHP Nasional, halaman 41 sampai 43. 363 Ibidem, halaman 630. 364 Ibidem, 365 Topo Santoso, pokok-pokok, halaman 231 sampai 241. Seperti halnya semua tindak pidana, baik dalam Undang-Undang PTPK, KUHP, Undang-Undang Pidana Khusus, serta Undang-Undang Sektoral, semuanya untuk dapat memidana terdakwa pelakunya, maka harus terpenuhi mens rea. Untuk sebagian besar tindak pidana ini yang berlaku, menurut doktrin ajaran ilmu hukum pidana, kini makin dipertegas dalam KUHP Nasional. Pasal 36 ayat 1. Dengan demikian juga, untuk perkara pasal 603
KUH Penasional atau Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUH Penasional, terpenuhinya mens rea merupakan suatu keharusan. Mens rea di sini maksudnya adalah kesalahan yang dalam hukum pidana dan dipertegas dalam Pasal 36 ayat 1 terbagi atas kesengajaan dan kealpaan. Namun Pasal 36 ayat 2 KUHP Nasional diperjelas bahwa perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sudah jelas dan pasti bahwa dalam Pasal 603 KUH Penasional dan Pasal 3 UUU PTPK, Pasal 604 KUH Penasional, sama sekali tidak ada unsur kealpaan garis miring kelalaian, sehingga bisa dipastikan bahwa tindak pidana yang diatur di Pasal 603 KUH Penasional dan Pasal 3 UU PTPK, Pasal 604 KUH Penasional, merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. 366, inilah mens rea yang disyaratkan harus terpenuhi untuk dapat memidana seseorang berdasarkan Pasal 603 KUH Penasional atau Pasal 3 UU PTPK, Pasal 604 KUH Penasional. Lagi pula rumusan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi di Pasal 2 ayat 1, serta rumusan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi di Pasal 3 Undang-Undang PTPK, kesemuanya sudah menunjukkan mens rea dari pasal tersebut berupa kesengajaan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dilakukan secara melawan hukum atau sengaja menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan jalan menyalahgunakan kewenangan, sarana serta kesempatan yang ada padanya. Dalam Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUHP Nasional, tentu kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan yang bentuknya kesengajaan, dolus garis miring obzet. Baik Pasal 2 ayat 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional maupun Pasal 3, 366, edi OS Hiariej, Anotasi KUHP, halaman 630 sampai 631. UUP TPK, Pasal 604 KUHP Nasional. Kedua-duanya merupakan jenis tindak pidana dolus, tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan, mens rea maksud jahat, meskipun tidak ditulis dengan perkataan dengan sengaja. Dalam hukum pidana, orang hanya bisa dipidana jika ada kesalahan, kesengajaan atau kealpaan. Dalam Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, atau Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUHP Nasional, kesalahannya jelas berupa kesengajaan, bukan kealpaan. Dalam konteks perkara Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604 KUHP Nasional, tentu maksud kesalahan dalam arti kesengajaan, dolus garis miring obzet, tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan yang berupa kesengajaan, mens rea maksud jahat, meskipun tidak ditulis dengan perkataan dengan sengaja. Dalam konteks ini, tidak cukup seseorang dipidana berdasarkan Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603, KUHP Nasional, dan Pasal 3 Undang-Undang PTPK, Pasal 604, KUHP Nasional, jika orang itu hanya melakukan perbuatan yang terlarang saja atau menimbulkan akibat yang dilarang saja, mesti dipenuhi bahwa orang tersebut ada kesalahan, berupa dolus atau maksud jahat garis miring mens rea. Jadi jaksa penuntut umum mesti membuktikan semua unsur tertulis dalam rumusan garis miring uraian tindak pidana, bestandelen. Unsur memperkaya orang lain atau korporasi di sini berarti dengan sengaja memperkaya orang lain atau korporasi. Jadi, memperkaya itu memang disengaja, diketahui dan dikehendaki oleh si pelaku. Berarti logisnya harus ada motif, ada alasan logis tertentu pada dirinya kenapa dia memperkaya orang lain atau korporasi itu.
Jika memperkaya diri sendiri, hal itu sangat logis, mudah difahami sifat koruptifnya, sifat jahatnya. Namun dengan sengaja memperkaya orang lain atau korporasi itu, logisnya ada beberapa hal seperti ia menerima atau akan menerima, ada janji, ada meeting of mind untuk menerima, suap gratifikasi dari orang lain atau korporasi tersebut. Atau orang lain tersebut memang keluarganya, istrinya, anaknya, orang tuanya, dan lain-lain, atau korporasi tersebut adalah korporasi miliknya, atau sebagian saham adalah miliknya, atau korporasi itu dia pemegang kendalinya, dan lain-lain. Yang jelas, ada hubungan yang logis dan masuk akal guna membentuk motif jahat untuk terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatannya yang kemudian berakibat kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jika sama sekali tidak ada hal-hal itu, maka menjadi tidak logis bahwa unsur memperkaya orang lain atau korporasi itu terpenuhi. Kesalahan garis miring mens rea berupa kesengajaan garis miring dolus itu semestinya cukup dapat dilihat oleh para penegak hukum dengan melihat rumusan pasal 2, 1. Undang-Undang PTPK pasal 603 KUHP Nasional, misalnya dengan kata memperkaya atau frasa memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang maknanya dengan sengaja membuat menjadi kaya, perbuatan dengan sengaja untuk menambah kekayaan, baik diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan kesengajaan itu meliputi unsur-unsur sesudahnya. Sementara di pasal 3 Undang-Undang PTPK, pasal 604 KUHP Nasional, semestinya dapat dilihat dengan kata dengan tujuan atau frasa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Namun ternyata dalam praktik, mens rea atau kesengajaan itu seringkali tidak diperdulikan, garis miring tidak diperhatikan sungguh-sungguh, karena hanya dengan terbuktinya beberapa unsur dalam pasal 2, 1. Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, ataupun pasal 3 Undang-Undang PTPK, pasal 604 KUHP Nasional, dan tidak dibuktikan adanya mens rea garis miring, maksud jahat garis miring kesengajaan dari terdakwa, hakim sudah memidana dengan kedua pasal tersebut. Tidak semua orang yang melakukan perbuatan pidana, actus reus, itu dipidana. Hanya orang yang memenuhi mens rea, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana saja yang bisa dipidana. Dalam hukum pidana berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan di sini dalam arti kesengajaan dan kealpaan. Dalam kepustakaan hukum ada maksim yang berbunyi, actus non facit reum, nisi mens sit rea. Suatu perbuatan tidak membuat seseorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Atau disebut juga asas mens rea. Arti dari mens rea adalah guilty mind atau pikiran yang jahat. Mens rea merupakan subjective guilt yang melekat pada si pelaku. Subjective guilt ini berupa intent, sengaja, atau setidak-tidaknya negligence, kealpaan. Baik dalam civil law maupun common law, terdapat asas yang sama, yakni seseorang tidak dipidana tanpa kesalahan. Kata Profesor Sudarto, kita harus senantiasa menyadari akan adanya dua pasangan dalam syarat-syarat pemidanaan, yaitu 1. Dapat dipidananya perbuatan, strafbaarheid van het feit, dan 2. Dapat dipidananya orangnya atau si pelakunya, strafbaarheid van de persoon. Sesuai prinsip dasar pemidanaan yakni geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang juga ditegaskan dalam pasal 36 KUHP Nasional, maka seseorang tidak dipidana kecuali ada kesengajaan atau kealpaan. Kesalahan dalam hukum pidana bisa berarti dolus garis miring sengaja atau culpa garis miring kealpaan garis miring kelalaian, tergantung pada jenis deliknya apa. Pada tindak pidana korupsi seperti pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, pasal 603 KUHP Nasional, dan pasal 3 Undang-Undang PTPK, pasal 604 KUHP Nasional, maka kesalahan itu jenisnya adalah kesengajaan. Dalam membahas pertanggungjawaban pidana, maka kita bertemu dengan persoalan kesalahan, mens rea. Terkait dengan kesalahan ini, ada asas yang penting yaitu geen straf zonder schuld dalam bahasa Belanda atau keine strafe ohne schuld dalam bahasa Jerman yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi tiada pidana tanpa kesalahan. Pasal 36 KUHP Nasional
menyatakan bahwa 1. Setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. 2. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. 1. Dalam kasus ini juga, poin mens rea, yaitu tekanan dari Muhammad Riza Khalid, melalui Irawan Prakoso sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan, sampai dengan putusan merupakan pintu masuk utama untuk membuktikan adanya mens rea dalam penyewaan TBBM, sehingga sangat krusial untuk digali lebih dalam. Tekanan yang diduga berasal dari Muhammad Riza Khalid melalui Irawan Prakoso tidak terbukti dalam persidangan, sehingga aspek niat jahat mens rea tidak ada. Dalam faktanya, Pertamina memang butuh sebagaimana terdapat dalam RJ PP 2012 sampai 2016 yang menyatakan bahwa dibutuhkannya tangki timbun. Kebutuhan ada dalam RJ PP 2012 sampai 2016, kemudian dimasukkan dalam RK AP 2014, keduanya disahkan oleh RU PS Pertamina. 2. Kapal JMN, poin mens rea, yaitu kepastian dimenangkannya tender kapal milik JMN oleh PT PIS dari Yoki Firnandi, Direktur Utama PIS, kepada Bank Mandiri dalam pertemuan yang diatur oleh Muhammad Keri Adrianto Riza, merupakan pintu masuk utama untuk membuktikan adanya mens rea dalam pengadaan kapal JMN. Aditya Redo, Bank Mandiri telah membantah hal tersebut bahwa ia mengetahui penyewaan ke PT PIS. Hal itu harus dilakukan melalui tender dan belum tentu menang. Dalam pengadaan sewa kapal JMN, Majelis Hakim menyimpulkan Keri dan Gading merancang pertemuan antara Bank Mandiri dengan PIS untuk mendapatkan kepastian pendapatan sewa kapal sebagai jaminan kredit. Kesimpulan yang tidak tepat tersebut tidak sesuai fakta persidangan, sebagaimana keterangan saksi Aditya Redo Iksano Putra, Senior RM Commercial Banking Shipping Industry, Bank Mandiri, yang menerangkan dengan tegas bahwa pertemuan tersebut merupakan inisiatif Bank Mandiri sendiri sebagai bagian dari prosedur analisa kredit, Know Your Customer atau KYCE, dan kewajiban menjalankan prinsip kehati-hatian sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Asas Actus non facit reum nisi mens sit rea diabaikan total dalam putusan ini. Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional adalah delik dolus, sengaja. Pembuktian harus mencakup bahwa terdakwa mengetahui, weten, perbuatannya melawan hukum dan menghendaki, wilen, timbulnya kerugian negara. Fakta bahwa tidak ditemukan bukti suap, kickback, atau aliran dana pribadi kepada pejabat Pertamina meruntuhkan hipotesis adanya niat jahat. Kesalahan administratif akibat tekanan pasar atau kegagalan proyeksi tidak boleh dipersamakan dengan kesengajaan koruptif. Kesimpulan, Majelis Hakim menggunakan pendekatan formil prosedural untuk menyatakan unsur secara melawan hukum terpenuhi karena adanya penyimpangan dari Peraturan Menteri BUMN dan Tata Kerja Organisasi (TKAO). Namun, pertimbangan ini terlihat abai dalam membedah apakah penyimpangan prosedur tersebut merupakan sarana kejahatan atau sekadar residu dari proses negosiasi bisnis yang agresif namun legal dalam domain hukum perdata. Isu hukum 1, demarkasi hukum pidana, perdata, dan administratif. 1. Kegagalan membedakan mala prohibita administratif dan mala inese. Kegagalan fundamental putusan ini terletak pada ketidakmampuan membedakan antara mala prohibita administratif dengan mala inese dalam korupsi. Pelanggaran terhadap peraturan internal perusahaan, TKO, atau peraturan menteri yang tidak memuat sanksi pidana seharusnya masuk ranah administrasi, bukan pidana. 2. Doctrine Business Judgment Rule, BJR, sebagai barikade hukum. BJR memproteksi keputusan bisnis yang diambil dengan itikat baik demi kepentingan korporasi, meskipun hasilnya mendatangkan kerugian.
penunjukan langsung, dan penggunaan skema minimum throughput, take or pay, adalah praktik lazim, standard industry practice, dalam infrastruktur energi global, guna memberikan kepastian investasi bagi mitra swasta. Menganggap skema ini sebagai korupsi menunjukkan kegagalan memahami hakikat kontrak komersial yang bersifat resiprokal. 3. Mandat. Pasal 20 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sesuai Pasal 20 Undang-Undang 30/2014, jika ditemukan kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian negara, penyelesaian wajib melalui aparat pengawasan intern pemerintah, APIP. Terdapat jendela waktu 10 hari kerja untuk melakukan pengembalian kerugian sejak diterbitkannya hasil pengawasan. Putusan ini melakukan lompatan hukum yang prematur. Tanpa adanya bukti suap, bribery, atau gratifikasi, kasus ini seharusnya tetap berada di domain administratif atau perdata. Isu hukum 2, analisis sifat melawan hukum, wederrechtelijkheid, sebagai sarana. 1. Sifat melawan hukum dalam Pasal 603 KUHP Nasional dalam konstruksi Pasal 2, 1, Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional, sifat melawan hukum bukanlah tujuan, melainkan sarana, instrumen untuk mencapai tujuan, memperkaya diri secara tidak sah. Merujuk pada putusan MK nomor 003/PUU strip 4/2006, hakim tidak boleh hanya terpaku pada pelanggaran aturan formal TKAO, melainkan harus membuktikan hubungan erat antara pelanggaran prosedur dengan niat memperkaya diri. 2. Fungsi negatif melawan hukum materiil. Jika terdakwa melanggar prosedur demi mempercepat ketersediaan kapal untuk kepentingan distribusi BBM nasional, tujuan yang sah, maka sarana tersebut kehilangan sifat koruptifnya. Apabila prestasi, jasa penyimpanan garis miring kapal benar-benar diberikan, maka kerugian yang timbul adalah kerugian pihak, private loss, bukan kerugian negara. Isu hukum 3, problematika kausalitas dan metodologi kerugian negara. 1. Kritik atas metode Total Loss BPK. Metodologi penghitungan kerugian negara dalam putusan ini mengandung kelemahan. BPK mengklaim kerugian triliunan rupiah menggunakan metode total loss, yang mana metode ini secara yuridis problematik karena fasilitas terminal BBM benar-benar digunakan secara eksklusif oleh Pertamina dan merupakan objek vital nasional. Menganggap seluruh pembayaran sebagai kerugian tanpa mengurangi manfaat jasa yang diterima adalah penyesatan hukum. 2. Pelanggaran mandat putusan EMK nomor 25/PU Ustrip 14/2016. Kerugian negara harus bersifat nyata dan pasti, actual loss, bukan asumtif. Klaim kerugian ekonomi nasional sebesar 171 triliun rupiah bersifat spekulatif dan dipengaruhi fluktuasi geopolitik, bukan tindakan terdakwa. Demikian pula klaim kerugian dari ekspor minyak mentah senilai 1,8 miliar dolar Amerika Serikat adalah absurd, karena ekspor justru menghasilkan devisa yang memperkuat ekonomi. 3. Tidak digunakannya ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas untuk membuktikan bahwa perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, itu benar-benar secara kausalitas menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara. Isu hukum 4, konstruksi penyertaan. Berdasarkan Pasal 20 KUHP Nasional. 1. Kegagalan pembuktian meeting of minds. Penerapan Pasal 20 KUHP Nasional, sebelumnya Pasal 55 KUHP Lama, dalam perkara ini bersifat dipaksakan. Untuk mengkonstruksikan penyertaan medeplegen, diperlukan 2 syarat kumulatif, bewuste samenwerking, kerjasama sadar, dan gezamenlijke uitvoering, pelaksanaan fisik bersama. 2. Interaksi bisnis versus konspirasi kriminal. Fakta persidangan tidak membuktikan adanya meeting of minds untuk melakukan kejahatan, criminal intent. Hubungan yang terjalin adalah hubungan antara penyedia jasa, terdakwa, dengan pengguna jasa, pejabat BUMN yang memiliki kepentingan berbeda.
tanpa tujuan kriminal yang sama, yang terjadi hanyalah interaksi bisnis biasa, bukan konspirasi koruptif. Isu hukum 5, dekonstruksi mens rea, niat jahat. 1. Asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas actus non facit reum nisi mens sit rea diabaikan total dalam putusan ini. Pasal 2, 1. Undang-Undang PTPK, Pasal 603 KUHP Nasional adalah delik dolus, sengaja. Pembuktian harus mencakup bahwa terdakwa mengetahui weten perbuatannya melawan hukum dan menghendaki willen timbulnya kerugian negara. 2. Ketiadaan motif korupsi yang logis. Fakta bahwa tidak ditemukan bukti suap, kickback, atau aliran dana pribadi kepada pejabat Pertamina meruntuhkan hipotesis adanya niat jahat. Kesalahan administratif akibat tekanan pasar atau kegagalan proyeksi tidak boleh dipersamakan dengan kesengajaan koruptif. Berdasarkan analisis di atas, pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 102 garis miring PI.S US strip TPK garis miring 2 1025 garis miring N.J kata titik PST tidak akurat secara material dan mengandung kesalahan penerapan hukum error in iuris sebagai berikut. Berdasarkan analisis yuridis di atas, putusan nomor 102 garis miring PI.S US strip TPK garis miring 2 1025 garis miring N.JK P ST mengandung kesalahan penerapan hukum, error in iuris, yang mendasar dan tidak akurat secara material. Kesimpulan akhir dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Kegagalan demarkasi hukum, Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangan dengan menarik persoalan administratif dan kontrak perdata ke dalam ranah pidana, serta mengabaikan mekanisme ultimum remedium melalui APIP sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. 2. Reduksi makna melawan hukum. Putusan ini secara keliru menyamakan pelanggaran prosedur operasional dengan sifat melawan hukum korupsi, tanpa membuktikan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan niat memperkaya diri secara ilegal. 3. Metodologi kerugian yang cacat. Penghitungan kerugian negara menggunakan metode total loss dan asumsi ekonomi spekulatif telah melanggar prinsip actual loss yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi, serta meniadakan nilai manfaat ekonomi dari jasa yang telah dinikmati negara. 4. Absensi mens rea dan turut serta melakukan tindak pidana. Pidana dijatuhkan tanpa bukti niat jahat, dolus, yang konkret. Interaksi yang terjadi merupakan transaksi business to business, B2BE, murni yang dilindungi doktrin Business Judgment Rule, di mana tidak ditemukan bukti kesepakatan jahat, meeting of minds, maupun aliran dana ilegal. Secara yuridis, perbuatan terdakwa merupakan murni lingkup hukum perdata dan risiko bisnis yang terlindungi oleh doktrin Business Judgment Rule. Pemidanaan atas transaksi B2B ini merupakan preseden berbahaya yang mengancam kepastian hukum bagi seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Jakarta, 3 April 2026. Profesor Dr. Topo Santoso, SH.MH.